Merencanakan keuangan itu nggak gampang, saya paham itu. Dan kalian belum tentu punya passion atau waktu untuk mendalami segala seluk-beluk dalam dunia financial planning. Dan kalau net worth kalian setidaknya belum mencapai 100 juta, saya sangat tidak menyarankan untuk kalian meng-hire financial planner, termasuk saya sendiri. Rata-rata jasa untuk seorang financial planner yang kompeten itu 1,5 sampai 2,5 juta. Itu yang minimal ya. Jadi lucu aja kalau kamu harus meng-hire seorang financial planner yang biayanya bisa mencapai sekitar 2,5% dari net worth kamu. That's too much. Jadi, buat kalian yang termasuk salah satu dari dua kategori tadi, antara yang pertama yang nggak punya waktu atau passion untuk belajar sendiri, untuk mendalami financial planning, atau kalian yang net worth-nya masih di bawah 100 juta, maka video ini 100% buat kalian. Saya akan bagikan 80% dagingnya dari ilmu personal finance buat kalian dalam satu video ini. Sebuah video yang sangat penting. Saking pentingnya, kalau kalian hanya punya waktu buat nonton satu video saya dari seluruh video dalam channel Pelatih Finansial ini, maka video ini bakal jadi video yang wajib kamu tonton sekarang juga. Oke, langsung aja ya. Seperti judulnya, nggak usah banyak bacot. Kita sama-sama tahu tujuan utama dari financial planning itu buat apa. Buat punya uang lebih banyak. Uang lebih banyak buat apa? Untuk meraih tujuan finansial kita masing-masing. Tapi untuk meraihnya, kamu perlu memiliki mindset, dan cara berpikir, dan tentunya sistem yang tepat. Video ini akan membahas 4 topik paling penting dalam personal finance buat kita semua. Yang pertama, automated saving. Yang kedua, guilt-free spending. Ketiga, set and forget investing. Dan keempat adalah earning more money. Topik 1 dan 2 akan membahas bagaimana membuat sebuah sistem untuk melacak kemana perginya uangmu. Dan topik 3 dan 4 ini yang akan berfokus mengembangkan kekayaanmu. Keempatnya ini sama-sama penting, jadi jangan asal skip ya. Tonton semuanya dari awal sampai akhir. Dan kalau kamu ada pertanyaan, silakan aja langsung leave di komen, nggak apa-apa. Nanti coba akan saya jawab. Oke, langsung aja ke topik pertama, yaitu automated savings. Kebanyakan orang hidupnya ketika terima gaji dipakai buat bayar ini, bayar itu, kemudian dibuat beli ini, buat beli itu. Di akhir bulan kalau ada sisa, baru ditabung. Itu salah besar, kesalahan yang sangat besar. Justru seharusnya tabungan itu jadi porsi pertama yang disisihkan dari penghasilan kalian. Karena tabunganlah yang menentukan kapan tujuan finansialmu akan tercapai. Jadi tabungan itu prioritas utama, nomor 1. Jadi harusnya terima gaji langsung sisihkan buat tabungan. Gak usah bingung, kalian mau milih bank apa. Bank apapun oke, karena bunga dari semua bank itu sama aja. Kalau boleh jujur ya, omong kosong. Kamu nggak akan bisa kaya, kamu nggak akan bisa meraih tujuan finansialmu dari bunga tabungan bank. Jadi pilih aja yang menurutmu paling nyaman. Mungkin dari secara UI atau aplikasi ya. Kalau saya pribadi paling suka bank yang punya aplikasi yang dapat membagi rekeningmu ke berbagai sub-account. Biasanya beberapa bank digital memiliki fitur seperti ini. Seperti contohnya Blue by BCA, Tomorrow dari UOB, atau OCBC One Mobile. Jadi ada subrekening khusus untuk dana investasi, untuk pembayaran biaya bulanan, cicilan KPR, mobil, atau misalnya tujuan lain, misalnya buat liburan dan lain-lain. Kemudian aktifkan fitur auto debit, agar setiap gajian sudah masuk ke bucket penggunaan masing-masing. Gak ada lagi alasan uang buat investasi atau buat tabungan udah habis di akhir bulan, karena kepake pas buat jalan-jalan sama teman. Jadi begitu gaji masuk langsung dikirim buat disisihkan untuk tabungan. Nah, berapa pembagiannya? Untuk yang paling umum, bisa menggunakan 50-30-20 rule. 50% penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, bayar listrik, sewa rumah, bayar pajak, asuransi, dan lain-lain. 30% penghasilannya untuk yang biaya untuk yang keinginanmu, seperti misalnya hobi, social life, donasi, ngafe, beli permainan-mainan, dan macam-macam. Dan 20% terakhir untuk menabung, investasi, atau melunasi utang. Melalui konsep automated savings ini, kalian dipaksa disiplin dalam mengalokasikan penghasilan kalian. Semua porsi dari penghasilan sudah memiliki tujuan yang jelas. Jadi nggak ada lagi namanya bakal kebobolan. Kalau porsi untuk kebutuhan dasar sampai melebihi 50%, itu saatnya kalian melakukan refleksi atau introspeksi. Biarkan porsi pengeluaran dan hiburan yang menyesuaikan. Bukan sebaliknya, justru porsi tabungan yang menyesuaikan. Enggak. Jadi tabungan dipisahkan, itu yang utama. Sisanya yang menyesuaikan. Ingat, tabungan dan investasi itu nomor 1. Jadi tugas kamu sekarang, buat satu sub-account atau rekening baru untuk memisahkan tabunganmu dengan rekening yang digunakan untuk transaksi sehari-hari. Biasakan, begitu gajian langsung transfer porsi tabungan
agar terpisah dengan rekeningmu yang lainnya. Dan rekening tabungan ini cuma boleh dipakai untuk kepentingan investasi atau untuk bayar utang, nggak ada alasan lainnya. Nah, itu untuk yang tabungan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang porsi pengeluaran lainnya, yaitu di topik kedua, yaitu guilt-free spending. Apa gunanya uang kalau bukan untuk membuat hidup kalian, hidup kita, hidup saya, membuat menjadi lebih baik? Karena di bagian sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana membagi porsi penghasilan kalian sesuai tujuannya masing-masing. Sudah ada bucket-bucketnya ya. Maka sekarang di bagian ini kita akan melihat bagaimana menggunakan uang untuk pengeluaran yang ada, baik yang bersifat wajib maupun untuk yang keinginan kita sendiri. Seringkali banyak financial planner, terutama yang terlalu mungkin yang idealis gitu ya, melarang seseorang untuk menggunakan uangnya untuk pengeluaran yang bersifat tidak wajib. Misalnya buat ngafe, buat beli tas baru, massage, golf, atau untuk keperluan hobi. Misalnya kalian suka main game atau konser dan lain-lain. Nah, bahkan ada yang bilang sampai pengeluaran bersifat wajib pun juga harus dihemat-hemat. Cari kontrakan rumah yang kecil yang semurah mungkin. Kemana-mana naik angkot, beli makanan harga yang promo. Ngapain harus keluar duit kalau bisa ditabung? Ada financial seperti itu, tapi saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan cara berpikir seperti itu. Selama kamu disiplin dalam mengalokasikan penghasilan ke porsi masing-masing, dan itu sudah sesuai dengan rencana finansial kamu, maka tidak ada salahnya menggunakan uang yang tersisa untuk memenuhi kemauanmu, untuk keinginanmu. Memang seandainya uang yang tersisa ini, kalau seandainya ditabung atau diinvestasikan, maka pasti tujuan finansialmu akan lebih cepat tercapai. Tapi menurut pengamatan dan pengalaman saya, hal seperti ini dapat menciptakan sebuah kebiasaan yang buruk, yaitu pelit atau kikir. Dan kalau dibiarkan, nantinya berapapun uang yang kamu kumpulkan, mau misalnya sudah mencapai 5M, 25M, atau bahkan lebih, kebiasaan dan sifat pelit ini akan tetap ada. Jadinya malah sudah kaya, nanti kalian sudah kaya, tapi sama sekali tidak bisa menikmati hidup. Karena masih sangat pelit dan kikir, malah diperbudak oleh uang. Ingat, uang itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kalian, hidup kita, dalam taraf hidup yang sehat. Nah, dari luar itu selanjutnya apa yang bisa kamu lakukan? Nah ini, buat kartu kredit yang memberikan penawaran poin yang bagus dan kompetitif. Saat ini, hampir seluruh transaksi dapat dibayar menggunakan kartu kredit. Ketika kamu memilih untuk membayar menggunakan uang tunai atau debit, sebenarnya itu sama saja seperti kalian menolak uang gratis. Kartu kredit yang bagus memiliki program reward yang dapat ditukarkan ke berbagai poin. Untuk memperoleh valuasi terbaik, saya sarankan tukar poinnya ke program miles penerbangan, seperti KrisFlyer atau Asia Miles. Saya sendiri memiliki beberapa kartu kredit. Namun kartu kredit utama yang saya gunakan untuk transaksi biasanya adalah kartu kredit CIMB Niaga atau DBS. Ini bukan endorse ya, jujur sungguhan bukan endorse. Memang saya pakainya dua itu biasanya. Umumnya semakin tinggi level kartu kredit kalian, semakin tinggi pula program reward yang ditawarkan, dan semakin susah pula untuk mendapatkannya. Namun dengan kartu kredit yang paling basic pun, kalian tetap akan memperoleh poin daripada bayar pakai debit dan tidak memperoleh apapun, ya mending pakai kartu kredit. Coba mungkin yang seperti ada BRI Tokopedia juga lumayan menarik ya. Setelah itu buat auto debit untuk berbagai pengeluaran bulanan wajib dan bayar menggunakan kartu kredit. Jadi tugas kamu di sini sekarang adalah buat satu kartu kredit yang menawarkan program poin yang menarik. Saya nggak akan sebut merek lah, kalian coba cari saja sendiri. Usahakan semua transaksi dibayar lewat kartu kredit. Daftarkan semua pengeluaran rutin, seperti BPJS, listrik, PDAM ke dalam jadwal agar kamu nggak lupa dan kena denda. Dan yang pasti, bayar tagihan kartu kredit tepat waktu. Jangan membelanjakan kartu kredit lebih dari uang yang kamu miliki. Limit kartu kredit itu bukan untuk dihabiskan. Jadi itu penting sekali ya. Selanjutnya topik ketiga, yaitu investasi, set and forget investing. Uang yang kamu sisihkan sebagai tabungan jangan dibiarkan diam dalam rekening tabungan yang tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah saatnya membuat uang dapat bekerja untukmu. Ada banyak pilihan instrumen investasi yang dapat kamu pilih, mulai dari reksadana, obligasi, saham, deposito, kripto, dan lain-lain. Saya tidak akan membahas kelebihan dan kekurangan setiap instrumen investasi dalam video ini. Saya asumsikan kalian sudah memiliki gambaran, sudah memiliki rencana tentang investasi apa yang akan dipilih. Satu hal yang perlu saya ingatkan berulang-ulang. Ketika berinvestasi, jangan mudah terbawa nafsu dan emosi. Banyak peluang investasi yang terdengar sangat-sangat menarik, dan akhirnya berujung ke kegagalan. Atau nama lainnya investasi bodong. Jadi atur ekspektasimu, jangan berharap yang berlebihan
Dan ingat, selalu fokus ke jangka panjang. Secara umum, imbal hasil minimum yang kamu butuhkan untuk bertahan dari inflasi adalah 6% per tahun. Ini bisa didapat dari surat hutang atau obligasi negara yang cukup aman. Jika kamu nyaman dengan resiko, saham atau reksadana bisa menjadi alternatif. Tapi sekali lagi, jangan mudah termakan emosi. Meski saham adalah instrumen investasi yang legal dan yang jelas bukan investasi bodong ya. Ketika kamu membeli saham di harga yang terlalu tinggi pun bisa juga rugi. Apalagi kalau kamu mainnya saham gorengan. Jadi tidak semua saham itu investasi ya. Selain itu ada 3 hal penting yang mau saya bahas dalam membangun portofolio investasimu nanti. Pertama, fokus ke jangka panjang. Tujuan utama berinvestasi adalah untuk meraih tujuan finansialmu nanti. Dan untuk meraihnya, ada proses panjang yang harus kamu lalui. Kamu nggak akan bisa kaya dengan cepat. Buang jauh-jauh keinginan untuk get rich quick. Warren Buffett aja, investor paling sukses dalam sejarah. Rata-rata keuntungan per tahunnya dari saham itu hanya 20%-an. Apakah mungkin saya dan kamu atau manajer investasi lain-lain yang di Jakarta dari bank-bank itu lebih hebat dari Warren Buffett? Saya rasa sih enggak ya. Oleh karena itu, imbal hasil jangka panjang di atas 12% itu sudah sangat bagus. Jangan berusaha mengejar potensi keuntungan sebesar-besarnya sampai lupa melihat risiko. Kalau kalian dapat lebih ya itu disyukuri saja rezeki. Tapi jangan sampai menganggap itu sebagai normalitas. Lagian kita masih muda. Kalian yang nonton video ini mungkin masih berusia kepala 2 atau 3 mungkin ya. Dan usia pensiun kalian masih 60 tahunan. Masih banyak waktu untuk menabung dan berinvestasi. Jadi kalian sebagai anak muda nggak perlu terburu-buru. Yang penting itu konsistensi. Hal penting kedua yaitu pendekatan pasif. Kecuali pekerjaan kalian memang sebagai full-time trader atau investor, kita akan sangat disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari. Tidak ada waktu untuk mengamati seluruh berita dan pergerakan harga saham, harga reksadana setiap harinya. Jadi buat pendekatan investasi yang mudah dan pasif, nggak perlu dibuat susah. Paling simpel ya menggunakan metode DCA atau namanya dollar cost averaging. Setelah kamu menentukan aset apa yang akan dibeli, setiap bulannya tinggal ketika terima gajian tinggal beli aset yang sama, nggak peduli harganya berapa. Ini cara yang paling simpel. Cara lainnya mungkin membeli menggunakan rekomendasi dari pihak ketiga. Mungkin robot atau grup rekomendasi saham premium. Ini saya juga nggak endorse ya. Jadi saya nggak sebut merek juga. Jadi aplikasi seperti adalah banyak aplikasi yang menawarkan robo advisor yang dapat kamu coba. Sedangkan untuk grup rekomendasi premium ini rada tricky karena banyak grup berbayar yang nggak jelas. Oleh karena itu secara umum overall saya tetap masih lebih menyarankan untuk menggunakan metode DCA, dollar cost averaging aja. Itu udah paling efektif lah. Untuk secara umum paling efektif. Jadi pas gajian uang disisihkan, transfer ke RDN buat beli saham, ori atau reksadana dan selesai. Gak usah dilihatin bulan ini mau naik, mau turun, itu semua cuma noise aja. Gak usah diperhatiin. Dan yang terakhir, misalnya kalian pingin fun money atau spekulasi, ini sifatnya opsional sih, nggak wajib. Tapi terkadang mungkin ada orang yang merasa kalau investasinya terlalu membosankan. Ya naiknya pelan-pelan gitu ya. Lihat di sosial media banyak orang yang dapat cuan gede via kripto, saham, gorengan, dan lain-lain. Namanya kadang FOMO juga susah dikontrol ya FOMO itu. Kadang kita merasa iri. Kalau kalian merasa ada nafsu buat mencoba investasi yang bersifat spekulatif, oke nggak apa-apa silahkan. Tapi batasi saja, hanya 5% dari porsi investasi kalian. Jadi misalnya kalau tabungan kalian, investasi kalian 3 juta, oke 150.000 buat spekulasi sesekali nggak apa-apa lah. Asal kalian wajib siap untuk rugi dan jangan kaget. Kalau 150.000 itu nanti nilainya jadi 0, namanya juga spekulasi. Ingat, jangan sampai melebihi 5% dari porsi investasi kalian. Banyak orang yang pas nyoba sedikit, cuannya gede, pas masukin duit besar, akhirnya malah rugi. Jadi, kalau cuan ya udah tetap 5%, jangan dinaikkan lebih dari 5%. Oke, jadi tugas kamu sekarang, tentukan instrumen investasi apa yang cocok dengan profil resiko kalian masing-masing. Kalau sudah dapat, pindahkan saldo yang ada dalam rekening tabungan untuk investasi. Udah gitu aja, nggak perlu terlalu bingung harganya mau naik, mau turun. Fokus ke jangka panjang, ingat itu ya. Dan topik terakhir, topik keempat, yaitu tingkatkan penghasilanmu, earning more money. Sebenarnya sederhana aja sih. Semakin besar penghasilanmu, maka otomatis jumlah yang dapat kamu sisihkan buat ditabung juga akan semakin besar. Simpel kan? Jadi dalam financial planning penting juga untuk memikirkan bagaimana meningkatkan penghasilanmu. Beberapa ide yang dapat kamu pertimbangkan. Pertama, buat dirimu makin berharga. Caranya gimana? Investasi leher ke atas. Perbanyak mempelajari skill baru yang membuatmu lebih berharga dibandingkan teman-teman kerjamu lainnya. Tentunya juga harus diikuti dengan komitmen kerja yang lebih baik ya. Harus lebih rajin juga.
Ini akan sangat membantumu untuk melakukan negosiasi untuk kenaikan gaji atau promosi. Atau kalau misalnya perusahaan enggan, ya udah, maka ini juga akan membantumu lebih mudah untuk mencari peluang baru di perusahaan lain. Kalau ada waktu kosong, tidak ada salahnya juga untuk mempertimbangkan untuk mencari side job atau freelance di situs seperti Fiverr atau Upwork. Hasilnya lumayan juga sih sebenarnya. Sebenarnya banyak cara juga untuk meningkatkan penghasilanmu. Tinggal kamunya mau atau enggak. Karena pastinya bagaimanapun caranya itu pasti membutuhkan usaha lebih untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi, biasanya sekali naik akan naik secara permanen. Biasanya kan nggak ada yang namanya gajinya turun ya. Kemudian juga misalnya kalau side job sudah jalan ya akan jalan terus. Jadi penghasilan yang lebih tinggi ini penting karena biaya hidup juga nantinya akan terus naik karena inflasi. Apalagi buat kalian yang punya keluarga dan merencanakan punya anak. Tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi saja. Jadi kenaikan gaji atau penghasilan itu sangat penting. Jadi tugas kamu di topik keempat ini adalah pikirkan mana cara yang paling realistis bagimu memulai usaha baru. Bisa sampingan atau bisa juga membuat dirimu lebih berharga sehingga bisa memperoleh kenaikan gaji atau promosi. Atau kalau bisa ya keduanya sekaligus lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya, kalau kalian ingin mempersiapkan keuangan kalian tapi nggak punya waktu dan nggak mau hire financial planner, maka fokus saja. Pertama, bikin sistem tabungan yang otomatis, biar bisa disiplin nabung. Kedua, gunakan uangmu tanpa rasa bersalah, selama sesuai dengan porsinya masing-masing. Ketiga, investasi fokus ke jangka panjang, beli dan biarkan saja, jangan mudah panik. Dan keempat, tingkatkan penghasilanmu. Udah, kalian fokus 4 hal itu saja. Keadaan finansialmu pasti akan baik-baik saja. Tidak perlu memaksakan diri untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Yang kadang justru akan membuatmu merasa menjadi lebih menderita. For most people, good enough is good enough. Gak perlu terlalu dipikirin, harus ini, harus begitu. Nikmati hidup saja. Jangan terlalu pelit, tapi juga tetap harus disiplin dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, uang itu hanyalah sebuah tools untuk membuat hidupmu menjadi lebih baik. Jangan sampai kalian diperbudak oleh uang. Ingatlah bahwa uang itu bukanlah segalanya. Banyak faktor lain selain uang yang berpengaruh terhadap hidupmu. Misalnya keluarga, kesehatan, cinta, hubungan, dan macam-macam lainnya. Ya, jadi ya udah gitu aja lah. Saya yakin sekali kalian fokus ke 4 hal itu, maka kondisi keuangan kalian sudah pasti akan lebih baik dari 80% orang di Indonesia. Dan misalnya kalau keuangan kalian sudah membaik dan kalian, amin lah semoga ya, kalian bisa naik kelas jadi upper class, baru kalian coba pertimbangkan buat hire financial planner biar lebih sip. Kalau kalian merasa video ini berguna, jangan lupa subscribe ke channel Pelatih Finansial ya. Dan juga jangan lupa untuk press like dan leave comment. Sekian gitu aja. Terima kasih ya.